perubahan iklim ini adalah fenomena pola iklim yang berubah secara drastis. Punya hubungan sangat dekat ya ketika terjadi perubahan iklim atau krisis iklim dengan kejadian-kejadian bencana di Indonesia. Panas di muka bumi ini sudah mencapai 2,0 derajat Celcius. Bahwasanya kerusakan lingkungan ini akibat aktivitas manusia. Kegiatan industri itu salah satu yang tidak dikelola akan menyebabkan dampak bagi kerusakan lingkungan. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ismail Marjuki. Kali ini kita berada pada program DLC ya, Disaster Learning Center. Ya, di program DLC ini kita kembali mendatangkan narasumber. Saat ini kita bersama Abang Da Lutfi Hakim. Bener Bang? Bener Bang. Bukan Irfan Hakim? Bukan. Iya, Abang Da Lutfi Hakim ini adalah Direktur Yayasan GPS. Nanti mungkin beliau akan menyampaikan, atau langsung saja Bang, ngomong-ngomong tentang Yayasan GPS itu boleh dikasih overview sedikit saja, apa itu Yayasan GPS, programnya dan gerakannya seperti apa? Oke, baik Bang Ismail ya, host kita yang tampan ya. Nah, jadi Yayasan GPS sendiri ini sedikit kita ulas adalah sebuah kelompok studi, riset dan juga advokasi lingkungan. Nah, untuk program kita sebenarnya ada 3 pilar. Yang pertama tentang lingkungan hidup, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada di social humanity. Jadi 3 pilar inilah yang kita kerjakan selama kurun waktu 5 tahun belakang ini. Oke, ini cocok sekali ya, Sobat Anak Indonesia. Karena Bang Lutfi tadi berasal dari Yayasan GPS dan salah satu tema atau program utamanya adalah konservasi lingkungan. Kali ini di sesi kita di LC mengangkat tema tentang perubahan iklim dan kaitannya tentang bencana. Ini kan kita tahu ya Bang Lutfi ya, saya ini kalau keluar dari kantor misalnya mau menuju masjid, mau sholat, keluar padahal cuma 50 meter, panasnya itu sudah sangat menggigit gitu ya, panas sekali. Kalau ditanya orang kenapa panas sekali? Oh, akibat perubahan iklim. Kenapa terjadi banjir? Akibat perubahan iklim. Saya ingin tahu sebenarnya, ngomong-ngomong tentang perubahan iklim yang teman-teman GPS pahamin itu seperti apa kira-kira? Oke, baik Bang Ismail. Nah, jadi sebenarnya kita terkadang harus paham dulu gitu kan konteksnya. Kita selama ini selalu menggaungkan perubahan iklim. Tapi apa sih perubahan iklim itu? Nah, perubahan iklim ini secara garis besarnya adalah fenomena alam, yaitu perubahan pola keikliman yang ini bertautan dengan cuaca, yang mana terjadi dalam skala yang cukup besar dan juga kurun waktu yang cukup lama gitu, atau artinya panjang. Ini beda ya, perubahan iklim dengan cuaca itu berbeda, di mana cuaca itu adalah suatu kondisi yang memiliki skala lebih kecil dan waktu lebih sedikit gitu, atau lebih pendek. Semacam cuacanya hari ini kota Medan tuh mendung atau hujan, berawan, tapi tidak dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah fenomena pola iklim yang berubah secara drastis di suatu wilayah yang cakupannya besar, bahkan global di muka bumi ini. Gitu. Saya mau ini Bang, kalau dulu kan kalau kami orang kampung ini ya bilang, ketika misalnya siapkan ember di bulan misalnya September, Oktober, November, itu biasanya musim penghujan gitu ya. Kemudian juga petani cukup memahami bagaimana bisa menyesuaikan waktunya, ingin bercocok tanam dengan melihat iklim dan yang lain. Tapi sekarang ini kan anomalinya tidak lagi bisa perubahannya tidak lagi bisa ditebak gitu ya, prediksi. Apakah ini juga akibat dari dampak perubahan iklim? Nah, itu juga merupakan faktor-faktor yang menandakan perubahan iklim itu sedang terjadi gitu. Seperti orang tua kita dulu kalau mau bercocok tanam, istilah lihat rembulan, oh ini bulan apa gitu, atau lihat pasang surut air laut. Tapi kondisi saat ini di tahun-tahun belakangan ini itu tidak lagi menjadi acuan atau patokan bagi orang-orang tua kita dahulu gitu. Nah, jadi saya ada mencatat bahwasanya perubahan iklim itu dia mengakibatkan
perubahan suhu bumi. Perubahan gitu. suhu bumi. Perubahan suhu bumi. Jadi kalau hari ini tadi seperti Bang Ismail sampaikan, kita mau keluar kantor atau beraktivitas di luar ruangan, walaupun hanya beberapa menit gitu, ataupun kita menempuh jarak yang cukup pendek, kenapa begitu panas? Nah, inilah yang dikatakan perubahan iklim tersebut. Suhu muka bumi itu akan melakukan kenaikan. Panas itu akan meningkat. Itulah salah satu faktor. Nah, kita akan ulas salah satu faktornya gitu. Kenapa sih bisa jadi panas? Gitu. Jadi sebenarnya kita harus juga bicara kepada faktornya. Kalau secara garis besar kan kita tahu perubahan iklim adalah fenomena pola iklim yang berubah. Nah, faktornya apa gitu Bang Ismail? Nah, terkadang kita banyak berhenti pada judul. Tapi kita tidak pernah bertanya apa sih gitu akar masalahnya. Akar masalahnya itu di mana gitu. Nah, jadi sebenarnya itu dari kita sekolah mungkin ya, dari tingkat paling dasar sampai ke perguruan tinggi itu sudah pernah kita dengar tuh karbon dioksida atau CO2. Nah, ini adalah satu gas utama yang menjadi faktor pendukung perubahan iklim tersebut. Gitu. Jadi CO2 itu adalah faktor gas utama, salah satunya yang mengakibatkan perubahan iklim itu terjadi. Oke. Jadi di dalam gas ini dia akan menyerap energi panas matahari yang turun ke bumi. Nah, tapi dia tidak memulangkan kembali. Hal ini akan menyebabkan lautan di bumi kita tidak menjadi beku. Gitu. Ini dampak positif dari CO2. Energi matahari itu menyebabkan tidak membekunya lautan di bumi. Tapi CO2 ini juga berbahaya apabila dia tidak dimanajemen. Artinya tidak terkontrol gitu. Dia akan menyebabkan kandungan energi matahari itu tidak lagi berada balik ke antariksa, tapi dia akan bertahan semua energi panas itu di bumi. Itulah akan menjadi kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh CO2. Nah, nanti setelah ini kita akan ulas apa sih sumber-sumber CO2 itu gitu. Ke Bang Ismail. Siap. Sebelum mengulas sumber-sumber dari CO2, yang saya perhatikan kan punya hubungan sangat dekat ya ketika terjadi perubahan iklim atau krisis iklim dengan kejadian-kejadian bencana di Indonesia seperti itu. Ini mungkin penting karena banyak kejadian bencana itu kan faktornya adalah faktor hidrometeorologi seperti itu ya. Artinya ada akibat hujan, angin, ada apalagi ya hal-hal yang berkaitan tentang itu. Itu apakah memang sangat dekat hubungannya antara perubahan iklim dengan bencana, dan kalau ada contoh misalnya di salah satu desa dampingan atau yang pernah dilihat itu seperti apa Bang Lutfi? Oke, untuk wilayah yang terkena bencana boleh kita lihat di kurun waktu 5 tahun belakang lah kita bicarakan. Perubahan iklim itu sangat berkaitan, bahkan sangat dekat dengan yang namanya bencana. Kenapa demikian? Ada 5 faktor yang menyebabkan ada terkaitan antara bencana itu dan perubahan iklim. Keterkaitannya itu di mana? Yang pertama, ketika perubahan iklim terjadi pada tahun 2018, kita ambil data, NASA itu mengeluarkan bahwasanya tinggi panas bumi itu sudah mencapai 0,8 derajat Celcius. Per tahun atau bagaimana? Per tahun di tahun 2018. Dan di tahun 2023 ada lembaga dunia itu menyatakan bahwasanya tinggi panas di muka bumi ini sudah mencapai 2,0 derajat Celcius dan 1,5 derajat Celcius di 10% wilayah muka bumi gitu. Sehingga itu akan berdampak. Dampak dari perubahan iklim yang berkaitan dengan bencana itu kita ulas satu persatu Bang Ismail. Itu ada 5 poin utama. Yang pertama adalah angin puting beliung. Kalau kita lihat, kenapa? Karena pola angin ini akan menyebabkan badai. Di beberapa daerah itu di belahan dunia juga ada yang terkendala lahan pertaniannya kering.
perubahan iklim itu menyebabkan berkurangnya sumber air di beberapa wilayah, sehingga menyebabkan kekeringan. Efeknya adalah gagal panen di dunia pertanian. Lalu ada bencana tentang hidrometeorologi. Nah, itu bisa berkaitan dengan apa? Panas muka bumi menyebabkan gunung es di kutub itu mencair, sehingga tinggi permukaan air laut juga lebih tinggi dari daratan. Sehingga kalau kita lihat banyak berita lewat di platform digital kita, kan seluruh sosial media itu, bahwasanya ada disampaikan, oh ini ada satu wilayah, satu kampung, satu pedesaan tenggelam. Nah, ini adalah salah satu faktor dari perubahan iklim tersebut. Salah satu desa itu saya boleh contoh, ada namanya wilayah pesisir Semarang itu dan Jakarta ya, itu mengalami penurunan tanah. Jadi tinggi muka air itu lebih tinggi daripada daratan, sehingga 70% akibat badai Dorian. Badai ini meluas sampai ke DKI Jakarta. Ini adalah efek dari angin tersebut yang disebabkan oleh perubahan iklim gitu. Nah, ada juga di Sumatera, dan ini sedang menjadi atensi kita dari Yayasan GPS, bahwasanya ada di wilayah pantai timur Sumatera, Bang Ismail, itu ada beberapa desa diproyeksikan 10-20 tahun ke depan akan hilang. Karena permukaan tinggi laut itu airnya terus meningkat. Sementara daratan terus terkikis abrasi gitu. Jadi memang efeknya kebencana itu faktor kekeringan, faktor banjir, dan juga angin puting beliung itu adalah salah satu penyebab dari perubahan iklim. Jika kita kaitkan dengan bencana. Dengan bencana ya, perubahan iklim. Ya, saya di 2 bulan yang lalu memang sempat juga pergi ke Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak. Itu ya memang habis itu satu pemukiman. Itu memang benar-benar terjadi apa yang disampaikan oleh Bang Dalufi. Saya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan GPS selama ini dalam rangka misalnya untuk upaya mengurangi dampak dari perubahan iklim yang perubahan suhunya selalu terus meningkat dan tentunya menjadi masalah baru di komunitas masyarakat. Lalu apa yang dilakukan kawan-kawan GPS melalui program-program yang dilakukan? Ya, kita di GPS sebenarnya sekarang dan beberapa tahun ini konsisten itu mengajak lintas sektor, Bang Ismail. Jadi selama ini kan kita sering digaungkan gerakan dengan pentahelix. Tapi kita sudah upgrade, kita naik ke hexahelix. Ada yang bilang multi helix malah. Iya, ini udah hexa. Hexa itu kan ada penambahan dari pasukan militer dan juga kepolisian. Jadi dengan pentahelix yang memiliki 5 lintas sektor ini, kita tambah lagi dengan aparat kepolisian dan juga tentara. Ini keterlibatan ini kita bangun itu untuk mengkampanyekan. Di GPS sendiri ada program itu namanya Ayo Sadar Lingkungan. Ayo Sadar Lingkungan inilah kegiatan mengajak lintas sektor. Kenapa diajak lintas sektor? Pertama, penyebab lingkungan hidup ini rusak yang mengakibatkan perubahan iklim itu akibat dari 200, saya mengulas data ya, lebih dari 200 lembaga atau OMS yang disiplinnya adalah lingkungan di dunia itu menyatakan kerusakan lingkungan itu disebabkan aktivitas manusia. Dan 97% jurnal tentang lingkungan itu mengatakan bahwasanya dan menyetujui bahwasanya kerusakan lingkungan ini akibat aktivitas manusia. Gitu. Sehingga dari situ gerakan di GPS itu lahir, mengajak sebanyak-banyaknya orang lintas sektor, ayo sadar lingkungan. Kenapa di gerakan hexahelix? Karena di situ ada dunia usaha. Kegiatan industri itu salah satu yang tidak dikelola akan menyebabkan dampak bagi kerusakan lingkungan. Seperti polusi udara. Berapa banyak corong-corong pabrik itu yang kita lihat aja gitu. Dan kita tidak tahu pasti bahwasanya itu dikelola dengan baik atau tidak. Atau saluran pembuangan limbah itu. Apakah benar sudah bersih atau masih terkontaminasi gitu. Sehingga GPS membangun gerakan Ayo Sadar Lingkungan itu untuk mengajak gitu.
Selain itu kita juga melakukan advokasi lingkungan. Advokasi yang kita bangun itu melalui platform digital. Karena kita ingin menggapai lebih banyak suara, lebih banyak orang melalui digital. Mungkin itu Bang Ismail. Oke, saya juga ini ya penasaran, tentu kan menjalankan program untuk konservasi lingkungan yang kemudian juga mengupayakan bahwa program ini akan memberikan dampak, mengurangi dampak dari perubahan iklim seperti itu. Tentunya dalam proses perjalanannya menemukan banyak kendala, tantangan. Kita penasaran, biasanya dalam proses menjalankan program-program konservasi atau hal-hal yang berkaitan tentang perubahan iklim, itu dampak-dampak, tantangan-tantangan terbesarnya apa saja yang dihadapi oleh kawan-kawan? Sebenarnya tantangan berbicara isu lingkungan ini cukup kental ya. Yang pertama adalah intervensi. Di dunia lingkungan ini kita berbuat baik juga terkadang salah Bang Ismail. Ini adalah satu hal pahit yang harus kita sampaikan. Gitu. Kita mengatakan kebenaran, kita menyampaikan sesuatu hasil riset berbasis data yang valid pun itu kadang ditentang oleh sebagian pihak, terutama pihak-pihak yang merasa dia menjadi pelanggar gitu, atau dia menjadi penyebab terkait kerusakan tersebut. Yang kedua adalah yang kita sulit itu adalah SDM. Masyarakat Indonesia ini yang kita bilang istilahnya itu tidak mau diatur gitu, tidak mau dikasih tahu gitu. Bahkan di survei beberapa forum menyatakan negara Indonesia memiliki masyarakat yang paling tidak percaya dengan perubahan iklim. Dari banyak negara di dunia, Indonesia itu masyarakatnya tidak percaya akan perubahan iklim. Bahkan ada pernah kita lakukan asesmen di lapangan, ya kalau wayai mati ya mati gitu. Itulah bahasa kasar yang kita dengar. Makanya kita mau heran, ini Indonesia gitu. Semua ketentuan Tuhan. Semua ketentuan Tuhan. Nah, lalu kita tidak sampai kepada akar rumput gerakannya. Sehingga GPS itu bermain di grassroots, akar bawah, di akar rumput. Kenapa? Banyak masyarakat kita itu tidak paham dengan modul-modul tentang jurnal-jurnal yang kita terbitkan di sosial media atau di website kita, itu tidak paham. Bahkan kita siapkan buku juga tidak paham. Ibarat kata banyak masyarakat di bawah, bahasa Indonesia pun kadang nggak tahu Bang Ismail. Apalagi di daerah gitu. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia gitu. Bagaimana mereka ingin mengulas program-program atau penyampaian yang kita sampaikan itu dapat diterima. SDM kita cukup di daerah. Ini bukan mengejas, tapi ini realita yang kami dapati. Gitu. Lalu yang ketiga tetap bicara tentang funding, pendanaan, dukungan. Banyak pihak yang mungkin berkontribusi, tapi itu banyak kan titipan. Gitu. Kita dari awal dinyatakan berdiri hingga hari ini kita masih konsisten terhadap nilai-nilai kelembagaan kita. Gitu. Kita tidak menerima titipan, tidak menerima itu. Funding atau pendanaan adalah hal yang cukup urgent ya. Ibaratnya adalah kita punya armada, kalau tidak ada minyaknya gimana mau jalan? Kita mau nyampaikan itu. Gitu. Jadi sebenarnya 3 poin itu adalah tantangan tapi itu pula yang menjadi nilai-nilai kita untuk semakin semangat menyuarakan tentang kondisi Indonesia hari ini. Oke. Satu lagi, dua lagi. Ini apa namanya, dua sebelum nanti mungkin closing statement. Kan secara proses GPS melakukan kegiatan cukup lama gitu ya. Tentunya juga dalam melakukan konservasi lingkungan dan menjalankan program-program yang memberikan dampak atau mengurangi dampak dari perubahan iklim. Kami penasaran apakah ada pembelajaran atau praktek baik yang sebenarnya bisa dibagikan kepada orang bahwa dengan melakukan ini, atau apa case study sederhana yang bisa dilakukan yang supaya orang juga bisa melakukan dengan sederhana dan itu bisa diadaptasi oleh banyak pihak seperti itu. Oke Bang Ismail, kami sebenarnya di 3 pilar program utama GPS itu adalah 3 peluru kami sebenarnya. 3 peluru kami dalam arti gini, yang kami lakukan di bidang lingkungan adalah mengajak atau melibatkan mahasiswa-mahasiswa gitu, kampus-kampus, beberapa kampus di Sumatera Utara dan juga
kampus di Malaysia juga sudah bekerja sama dengan kita. Itu untuk menyiapkan modul bagaimana kegiatan lapangan tanpa, artinya gini, simpelnya harus ada di bidang ilmu pengetahuan dan juga praktisi. Jadi kita tidak sekedar harus dilibatkan. Nggak bisa kita sekedar aku aksi tapi tidak ada secara keilmuannya. Makanya kita melibatkan dunia pendidikan dan juga praktisi. Ini harus digandeng untuk menciptakan satu produk, baik itu buku ataupun jurnal terkait lingkungan. Lalu yang kedua, di bidang edukasi dan pemberdayaan kami concern itu di bidang manajemen persampahan. Nah, kita balik ke awal tadi ya. Efek gas rumah kaca itu disebabkan oleh zat yang terkandung di karbon dioksida CO2. Sampah adalah masalah yang serius. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah tata kelola atau manajemen persampahan yang buruk. Kebetulan ini adalah bulan Februari. Di bulan Februari, di beberapa tahun yang lalu, itu ada masa kelam, di mana TPA Lewi Gajah itu meledak. Jadi TPA itu sudah penuh dan diguyur hujan 1 hari 1 malam dan mengandung gas metana. Gas metana ini meledak dan mengubur 2 kampung. 2 kampung tuh hilang dari peta di bulan Februari ini. Dan nanti akan diperingati di tanggal 21 Februari. Setiap tahunnya akan diperingati. Kita kenapa concern kepada situ? Karena itu adalah hal yang utama, lumrah. Kita concern di konservasi hulu hilirnya sungai, ekosistem sungai. Hari ini kita lihat Bang Ismail, sungai mana yang di daerah perkotaan yang bersih? Kecuali dia masih di daerah hulu. Misalnya kita lihat di daerah Bahorok atau di daerah Asahan. Dia masih belum dijangkau banyak manusia. Tapi kalau sudah perkotaan, tong sampah terpanjang di dunia itu adalah sungai gitu. Jadi bagaimana kita bicara itu? Gitu. Jadi kita harus memanajemen, karena boleh lihatlah, sampah itu bagi sebagian orang berkah. Banyak jutaan orang itu hidup dari sampah. Mohon maaf, pemulung itu bisa nyekolahkan anaknya, bisa memberi makan keluarga itu dari sampah. Jadi bagi kita ini yang lebih enak taraf pekerjaannya, ya jangan semena-mena terhadap lingkungan gitu. Artinya bila dikelola, misalnya kami sedang membangun beberapa kelompok masyarakat itu untuk membangun bank sampah, untuk membangun program ekonomi sirkular. Bagaimana sampah yang keluar dari rumah tangga itu 70% adalah sampah yang berada di kota Medan ini atau di Liserdang ini atau di Indonesia. Itu sampah domestik, sampah rumah tangga yang menguasai. Sisanya lah sampah plastik, B3 dan sebagainya. Jadi didominasi oleh itu. Lalu kami ada program itu GPS Goes to School. Kami mengajak anak-anak untuk terlibat melalui apa? Games. Gitu. Misalnya kita ajak anak-anak itu membatik. Gitu. Konsepnya adalah anak-anak tidak mau langsung diajak tentang ilmu lingkungan, tidak mau langsung kegiatan kotor-kotor Bang Ismail. Mereka harus diajak bermain game. Makanya kita selalu ada program yang susur sungai. Itu kita ajak anak-anak atau mahasiswa untuk keliling melalui jalur air. Bagaimana kondisi sungai gini? Kalau dari atas jorok, dari bawah tuh gimana? Lalu untuk ibu-ibu masyarakat, itu kenapa harus ada program ekonomi sirkular? Ngumpulkan emak-emak di Indonesia ini susah. Harus ada uang saku dan harus ada nasi kotak. Inilah problem kenapa pendanaan itu sangat kita perlukan. Kita ngumpulkan emak-emak, niat kita hanya untuk mengedukasi, tapi harus keluar kos. Gitu. Lalu di sosial juga kita ingin membangun trust kepada masyarakat. Bahwasanya kepedulian itu tidak hanya di bidang lingkungan. Misalnya di sosial atau kemanusiaan, kita sering melakukan bantuan di potensi SAR. Misalnya
ada kondisi yang membahayakan manusia seperti orang hanyut dan sebagainya, kita biasanya terlibat, Bang Ismail. Jadi 3 program ini adalah program utama, walaupun di bawahnya ada beberapa subprogram, tapi ini adalah program utama kita, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk terlibat. Oke. Closing, yang ingin kami tahu adalah kira-kira dengan situasi lingkungan kita seperti yang Bang Lutfi sampaikan, kondisi perubahan iklim seperti yang tadi Bang Lutfi sampaikan, kira-kira rekomendasi apa yang bisa disampaikan kepada stakeholder kunci ya dalam hal ini? Tentunya ya ada komunitas masyarakat atau mungkin organisasi masyarakat sipil, termasuk mungkin organisasi yang pemangku kewajiban seperti pemerintah. Apa yang kira-kira bisa direkomendasikan kepada para pihak ini terkait tentang perubahan iklim? Untuk terkait perubahan iklim, ini agak-agak pedes ya. Kita sampaikan yang pertama, banyak pemangku kebijakan Bang Ismail itu tidak tahu tupoksinya. Ini saya sampaikan, misalnya dia sarjana teknik, ya kan? Atau tekniknya itu teknik bangunan, tapi dia menjadi kepala dinas lingkungan hidup. Dia tidak menguasai bidang itu. Di pemerintahan yang kami pahami adalah sistem. Kepala dinas itu pergantian. Sementara kebijakan itu ada di tanda tangannya kepala-kepala. Itu untuk pemerintah. Lalu untuk umum, untuk masyarakat. Cuman satu rekomendasi kami. Di 2024 ini mulailah ubah gaya hidup jadi ramah lingkungan. Simpelnya, kalau makan kira-kira nggak habis, ambillah porsinya sedikit. Disesuaikan. Karena hanya orang tua waktu kita kecil, hanya mama kita yang makan sisa makanan kita. Ketika sudah dewasa nggak ada itu, akan jatuh ke tong sampah. Syukur-syukur diambil oleh pengepul nasi bekas, masih bisa dibuatnya ke ternaknya. Kalau tidak, dia akan diikat ke plastik, dia akan terbuang, itulah yang akan bertumpuk menjadi gunung sampah yang bisa-bisa meledak. Jadi tumpukan sampah ini adalah bom waktu. Gitu. Lalu kita juga yang terakhir tuh bisalah bersedekah kepada lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang concern kepada lingkungan atau sosial. Bersedekah pada konsep GPS itu tidak semata-mata uang. Bisa datang tenaga, bisa menjadi volunteering, ikut berkegiatan. Dan kalau nggak bisa datang dan juga tidak bisa menyumbangkan uang, gampang sedekah di GPS Bang. Buka sosial media, sebarkan informasi-informasi lingkungan. Bukan punya GPS ya, siapa saja, mau lembaga apapun itu, mau komunitas apapun, jika itu baik tentang lingkungan, sebarkanlah. Semoga-moga itu jadi amal jariah. Amin. Gitu. Amin. Baik, kira-kira Bang Lutfi, sebelum saya tutup, ada tidak closing statement dari Bang Lutfi untuk di sesi ini? Ya. Jadi kalau saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang saya ketemui atau juga para volunteer ataupun staff di Yayasan GPS, cuman satu kalimat yang saya sampaikan. Hal kecil yang dilakukan oleh orang banyak akan menghasilkan dampak yang besar. Maka bergabunglah menjadi hal-hal kecil itu supaya memiliki dampak yang besar. Terima kasih. Terima kasih Bang Lutfi. Terima kasih. Sangat terima kasih maksud saya kepada Bang Lutfi ya. Baik teman-teman, sobat anak Indonesia, kami ucapkan terima kasih banyak untuk sesi DLC pada tema perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan manusia, khususnya pada kejadian-kejadian bencana. Sampai ketemu pada edisi untuk DLC selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bang Lutfi, terima kasih banyak Bang Lutfi.